Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bu Bapak, saudara terkasih, kaum muda adik-adik, salam berkat penuh semangat berkah dalam. Kembali kita berjumpa dalam renungan harian hari ini Kamis 28 September 2023. Kita akan mengambil dari Injil Lukas bab 9 ayat 7 sampai 9. Ketika Herodes raja wilayah Galilea mendengar segala sesuatu yang terjadi, ia merasa cemas. Sebab ada orang yang mengatakan bahwa Yohanes telah bangkit dari antara orang mati. Ada lagi yang mengatakan bahwa Elia telah muncul kembali. Dan ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi zaman dahulu telah bangkit. Tetapi Herodes berkata, Yohanes telah kupenggal kepalanya. Siapa gerangan dia ini yang kabarnya melakukan hal-hal besar itu? Lalu ia berusaha untuk dapat bertemu dengan Yesus. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Ibu, Bapak, saudara terkasih, Herodes menjadi gambaran seorang pribadi pada umumnya, di mana sebagai manusia biasa pada umumnya adalah manusia yang sungguh tidak mau kalah, takut kalah, padahal itu semua lumrah. Karena sebagai manusia pada umumnya itu sungguh ada nafsu, ada kecenderungan berkuasa, dan itulah yang menjadi kelemahan manusia. Maka semoga dengan bacaan ini kita boleh mencermati apakah kita punya gejala-gejala untuk menjadi seperti Herodes, manusia yang pada umumnya yang sungguh seringkali dikuasai oleh nafsu, kecenderungan duniawi, ingin berkuasa, bahkan kadangkala menghalalkan segala cara. Ciri, tanda orang yang dikuasai oleh nafsu berkuasa, yang pertama, cemas. Di sini dikatakan ia merasa cemas sebab ada orang yang mengatakan bahwa Yohanes telah bangkit dari antara orang mati. Ada lagi yang mengatakan Elia telah muncul kembali. Cemas ketika ada orang yang lebih baik. Nah, bagaimana? Ketika ada orang yang lebih baik dari kita, apakah kita cemas? Kalau kita cemas, mungkin kita adalah Herodes di zaman ini. Namun ketika kita bisa bersyukur, ada orang baik, aku ingin belajar untuk seperti itu. Kita memuji, menghargai, itu tanda kita sudah mulai bertumbuh menjadi pribadi yang tidak umum, bukan Herodes lagi. Yang kedua, ciri orang yang punya nafsu kuasa, kepo, ingin tahu tentang orang lain, bahkan bukan wilayahnya, bukan urusannya, untuk tahu dan mencari tahu. Karena apa? Seringkali kita sebenarnya tidak perlu tahu, namun malah mencari tahu. Sehingga hidup kita terganggu dengan pikiran-pikiran di mana kita kepo, ingin mencari tahu yang sebenarnya tidak perlu kita tahu. Dan semoga kita mau melihat hidup kita. Apakah kita ini termasuk pribadi yang ingin tahu yang bukan wilayah kita, bukan kepentingan kita, bukan urusan kita? Ayo, siapa yang akan membuat hidup kita malah terganggu dengan banyaknya pikiran yang kita buat sendiri, yang membuat diri kita
terganggu. Bahkan kemudian terganggu mentalnya. Karena terlalu banyak pikiran. Yang ketiga, ciri orang yang punya nafsu berkuasa, mudah iri. Bahkan irinya dipelihara, bertumbuh menjadi dengki. Bahkan ingin menjegal, menjatuhkan orang yang membuat kita iri. Nah, inilah Herodes. Nah, semoga kita mau mencermati hidup kita ini. Apakah aku ini termasuk orang yang mudah iri atau bersyukur atas apa yang baik yang ada di sekitar kita. Dan kalau kita sungguh bersyukur atas segala yang baik yang ada di sekitar kita, itu tandanya kita mulai menjadi pribadi yang sungguh dikehendaki Tuhan, bukan Herodes yang hidup di zaman ini. Dan semoga kita mau mengenali diri agar hidup kita tertata, terkendali, sehingga kita tidak menjadi pribadi yang sungguh dikuasai nafsu duniawi, namun mampu menata, mengendalikan diri agar hidup kita menjadi pribadi yang berarti, bermakna, seturut kehendak Tuhan. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Salam berkat, penuh semangat, berkah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.